Mas Anggi ini kan melakukan riset. Kalau kita dengar tadi sepintas Mas Anggi bilang oke melakukan riset selama beberapa bulan begitu, didahului dengan tim pendahulu oleh produser. Kalau untuk riset yang lain, di situ ada Linda yang kesurupan dan tokoh Linda itu juga ada di dalam film. Kemudian juga ada sosok Egy yang disebut dia Egy, anak seseorang yang penting begitu. Kemudian juga ada sosok Eki, meskipun sosok Eki itu untuk menghormati keluarga katanya dihapuskan tokoh itu. Itu risetnya ke siapa aja sih selain ke keluarga Vina? Karena kan film ini melibatkan banyak tokoh, banyak karakter. Sebenarnya risetnya hanya dari keluarga Vina, karena yang kita ceritakan benar-benar dari sudut pandang keluarga Vina aja. Kita nggak menceritakan itu dari sudut pandang hukum atau dari keluarga yang lain atau dari institusi, enggak kok. Kita benar-benar dari this is what happened according to kakek, nenek dan kakaknya gitu kan, dan kakeknya juga di situ. Menurut mereka aja, jadi their point of view. Jadi benar-benar kita nggak mau melebar kemana-mana gitu kan. Emang mau fokus ke sudut pandang keluarga. Tapi ada penolakan nggak dari pihak keluarga awal pertama kali di approach mungkin oleh produser? Awalnya ada, awalnya sampai 5 kali baru akhirnya mereka setuju gitu kan. Kenapa mereka awalnya menolak, Mas Anggi? Pertama mereka nggak mau membangkitkan luka lama katanya kan. Dan yang kedua pertimbangannya adalah ya akan lebih banyak manfaatnya untuk mereka juga untuk bisa move on, untuk bisa let go. Terus ya itu tadi kan mereka masih belum move on, masih belum lega karena masih pelakunya masih belum ketangkap kan otaknya menurut mereka gitu ya, menurut hasil persidangan gitu kan. Ya itu yang membuat akhirnya dan ini bisa menjadi pelajaran untuk banyak orang, untuk semua keluarga di Indonesia gitu, untuk bisa awareness-nya benar-benar. Mas, ketika bicara dengan keluarga Vina pada saat itu dengan background mereka yang kehilangan orang yang dicintai, anak bungsu begitu kan. Sebelum film ini meledak, sebelum ini kembali menjadi viral dan mendapat perhatian masyarakat Indonesia, keluarga Vina itu pada fase apakah mereka pasrah dengan 3 orang DPO? Karena kan mereka taunya 3 DPO pada saat itu dinyatakan masih dicari. Apakah mereka pasrah dengan keberadaan DPO itu? Ya udahlah kalau nggak ketangkap ya udah. Tapi ada rasa geram 3 DPO ini harus tertangkap. Yang saya tangkap sih nggak pasrah gitu kan. Mereka terus berusaha, terus menanyakan, tapi mereka nggak bisa kemana-mana. Yang ditanyakan ya hasilnya selalu nihil gitu kan. Mereka terus sampai setelah hasil persidangan tuh mereka terus nanya gimana, sisanya gimana. Jadi ada kegeraman, ada kekosongan sih, saya lihat ada kekosongan di diri mereka untuk bisa move on gitu. Mas tempat juga nggak ketemu sama ayahnya Eki? Enggak. Terus dari mana kemudian akhirnya memutuskan, karena saya lihat ya ada beberapa cuplikan Mas juga wawancara dengan beberapa pihak begitu dari beberapa podcast. Mas mengatakan bahwa ada permintaan untuk menghormati pihak tertentu, tokohnya dihilangkan, karakternya dihilangkan, kemudian digantilah dengan temannya Vina, kemudian dengan polisi yang diganti dengan jurnalis begitu. Apakah pada saat itu memang akhirnya memutuskan untuk mengganti karena memang ya udahlah kita ganti aja, emang sih ini based on true story, tapi juga nggak apa-apa lah diganti dengan tokoh fiksi, atau sebelumnya sempat bertemu, katakanlah bertemu dengan polisi ataupun bertemu dengan ayahnya Eki dan ada request-request tertentu? Ya, pertama yang mesti diketahui film ini adalah sebuah produk komersil, ya kan, yang mempunyai banyak dimensi. Dimensinya bukan cuma untuk menghibur, tapi juga untuk memberikan pesan. Banyak manfaatnya, banyak sisinya yang bisa dilihat gitu kan. Waktu lagi kita mau membuat film ini, semuanya kita dari produser gitu ya, mana yang do's and don't-nya pasti diberikan ke saya gitu ya. Dan pertama kali saya waktu lagi ditawarkan, saya bilang it's supposed to be a love story gitu kan, between Vina dan Eki gitu kan. Tapi dari produser bilang bahwa dia sudah berusaha untuk bertemu dengan bapaknya almarhum Eki dan mengajaknya terlibat, tapi mereka menolak. Mereka menolak dan tidak mau melibatkan diri mereka, bahkan tidak mau anaknya disebutkan di film ini gitu kan. Ya kita menghormati itu. Maksudnya kan mereka juga pasti punya alasan yang sangat kuat untuk itu gitu kan. Kita menghormati, makanya kita benar-benar kasih boundary, kasih batasan yang ya udah kita nggak sama sekali nggak pakai namanya, karakter itu benar-benar kita hilangkan, dan film ini menjadi interpretasi saya as a director dan tim as a filmmaker, dan ini benar-benar point of view kita, interpretasi kita, our creative license gitu. Apa sih yang paling sulit dalam membuat film ini, Mas? Yang paling sulit dari film ini? Ada kesulitan apa? Pada saat pembuatannya atau sesudahnya? Dari semua proses, dari awal sampai dengan akhirnya film ini menjadi tayang.
mungkin yang paling tersulit adalah yaitu menempatkan apa ya antara kemauan kita di mana pengennya film ini diterima oleh banyak orang, tapi banyak juga yang kontra. Nah itu kan setelah. Kalau ketika proses awal buat film, proses syuting berjalan, segala macamnya berjalan, apa gitu? Kita coba breakdown dulu satu-satu. Awal, tengah, dan akhirnya sekarang jadi viral. Oh ya, oke. Paling pasti paling menyusahkan adalah cuaca ya, karena syutingnya di November dan Desember, which is banyak banget hujan. Itu problematik terbesar gitu kan, syuting di bulan musim hujan gitu kan. Itu pertama. Dan yang kedua, pasti kalau banyak night scene, kita kan sering yang reverse ya, kita backward kan. Saya syutingnya itu benar-benar yang malam syuting, pagi tidur gitu. Itu susah. Setiap metabolisme kita nggak terbuild untuk itu gitu kan. Dan yang sisanya sih ya tekanan dari sana sini gitu. Tekanan dari mana? Sana sininya? Pertama dari production sendiri udah menekan gitu kan, bahwa kita harus syuting sekian hari gitu kan, budget wise harus sekian, kreatif tuh selalu ditekan gitu kan. Making movie is a war gitu kan, dan making a great movie is a miracle gitu kan. Jadi emang segitu susahnya buat film gitu kan. Tapi we've been done that gitu kan, we've been through all of that gitu kan. Ada so many films dan bisa ya alhamdulillah jadi membiasakan diri lah gitu kan. Nah, tekanan-tekanan yang belum pernah, yang baru mungkin yang jarang dilalui, pertama tekanan mistik ada gitu kan. Dari awal kita bikin ini this is different gitu kan, ini something else gitu kan, sesuatu yang kita merasakan energinya itu beda dari awal gitu, because this is a true story gitu kan. Jadi kita benar-benar harus hati-hati, harus careful, dan ya itu yang nggak kuat akan kena sih gitu kan, maksudnya somewhere along the line pasti yang secara psikologis kena, dan mungkin itu tadi kan gangguan dari yang mistik yang lainnya gitu juga ada gitu kan, dan juga gangguan dari mungkin dari yang pada saat kita syuting, terutama waktu lagi malam hari di daerah Cirebon itu kita benar-benar hampir nggak bisa syuting di outdoor karena nggak tahu ya, itu begitu on certain hours gitu ya, itu berisik banget motor, sampai akhirnya kita nggak bisa dengar apa-apa. Memang gitu. lagi rame kondisinya atau gimana? Motor tuh kayak digeber ngelewatin area-area syuting kita gitu kan. Jadi kita nggak bisa. Memang ada sengaja yang melakukan itu atau Kayaknya gimana? sih ada sengaja. Maksudnya nggak bisa syuting gitu. Bentar. Saya tidak mau. Saya tahu ini film horor, sesuatu yang berbau supranatural bagi masyarakat kita banyak. Itu bukan supranatural ya? Itu emang orang motor ya 2 tak atau 4 tak yang menurut Anda siapa banget. itu, Mas? Apakah mungkin orang ada yang terlibat dengan kasus-kasus itu atau gimana? Kalaupun mereka nggak terlibat ya mereka caper aja gitu kan, cari perhatian, atau mau nongkrong di situ karena rame-rame, tapi dan itu digeber-geber bram, atau ya emang minta biasa aja kayak gitu kan, minta pungli lah gitu apa segala macam. Atau mau jadiin figuran kali, Mas ya? Mungkin. Ya? Tapi ada akhirnya kita dubbing most of the scene gitu ya, yang eksterior kita dubbing, suaranya kita dubbing, dan itu problem terbesar sih. Jadi emosi kan pasti beda kan, antara ngomong di dalam frame dengan direkam sama di dubbing gitu. Terus udah gitu juga tekanan dari orang yang ngaku polisi itu loh, yang datang ke lokasi syuting, memberhentikan syuting dan minta data-datanya semuanya, itu kan udah saya ceritain. Apa sih yang waktu itu orang yang katanya ngaku-ngaku polisi ya? Kita juga nggak tahu itu polisi atau bukan gitu. Mereka pakai baju polisi atau pakai baju sipil biasa aja? Pakai baju sipil. Pakai baju sipil biasa itu aja. Apa yang mereka minta? Data-data apa sih yang mereka minta? Izin syuting kah atau apa? Skenario, karena kan kalau skenario. Terus izin syutingnya, terus storyboard, ya semuanya tentang data yang sebenarnya confidential untuk kita gitu. Nggak bisa kita share kemana-mana. Yang diminta skenario, tapi izin syuting diliatin dong. Karena kan setiap dimanapun, saya juga dulu wartawan selalu kalau mau ngapa-ngapain pasti harus minta izin dulu kalau di tempat yang umum gitu. Iya, izin syuting sih pasti kan ada location manager kita kan di setiap standby di sana. Dia kalau ada yang datang pasti dia akan cover, dan udah ada semuanya izin syutingnya dari day one sampai day akhir kita udah siap semua gitu. Proses syuting berapa hari waktu itu di Cirebonnya? Di Cirebon cuma 5 hari. Di Cirebon 5 hari. Nah terus gini Mas, itu kan datang ngaku-ngaku polisi, minta skenario, minta storyboard, dikasih nggak? Enggak lah. Maksa nggak waktu itu? Cukup memaksa, tapi kita nggak bisa. Maksudnya, apa yang disampaikan bahasa disinya seperti apa dan tim pada saat itu menjawabnya gimana?
Ya dibilang syuting nggak bisa diteruskan sebelum dia dapat data-datanya itu kan. Terus? Terus kita mau, yaudah kita lapor dulu nih ke ini dari mana nih gitu kan. Ya dibilang dari kepolisian, dia di mana Polsek atau Polres, kita mau lebih detail kan. Kita telepon beberapa rekan kita yang emang di Polres dan di Polda gitu kan. Dia minta Polda Jabar ya Polda Jabar dan Polres di Cirebon. Oke. Mereka minta data-datanya orang ini gitu kan. Mereka nggak mau ngasih dan akhirnya mereka hilang dengan sendirinya sih. Oh, jadi itu berarti bukan polisi? Nggak tahu, mungkin juga bisa mengaku-ngaku kan, nggak tahu juga. Berapa orang waktu itu, Mas? Yang kelihatan sih 2 orang, tapi kayaknya lebih sih. Kayaknya ada di Perawakannya mobil. gimana? Mukanya mungkin masih ingat nggak? Kayak sih di atas 170 pasti, terus ya tegap badannya dan Nah, ada ketika kemarin Mas Anggi diperiksa, Mas Anggi menyampaikan nggak perihal Mas yang yang didatangi sama polisi ini ke penyidik Polda Jabar? bilang. Respon dari penyidik? Dia nggak mau berasumsi apa-apa sih gitu kan. Oh, tapi itu Mas Bisa- Anggi bisa- menyampaikan atau penyidik bertanya? Nggak, saya menyampaikan, dia Oh, nggak bertanya. menyampaikan. Oke, baik. Nanti Mas Anggi, ini juga tentu masih cukup menarik pemirsa untuk berbicara soal kontroversi mengenai film Vina ini. Ada yang mengatakan bahwa film ini bagus. Karena film inilah kasus ini kembali terungkap begitu. Atau kasus ini kembali berusaha untuk diselidiki lebih dalam lagi. Apakah betul Peggy pelakunya, apakah betul masih ada 2 orang lagi yang DPO, kemudian DPO-nya ini dicabut, apakah sosok itu ada, ini kemudian begitu mencuat-cuat lagi pemirsa. Tapi di sisi lain juga film ini banyak mendapatkan kritik, dianggap melakukan eksploitasi terhadap remaja yang menjadi korban ruda paksa dan juga korban pembunuhan. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama kami.